Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tentang kargo. Dan ada kabar baik juga untuk TKI Saudi Arabia terutama. Sekarang sudah bisa kirim kargo ke Indonesia setelah beberapa minggu yang lalu sempat terpending. Jadi kemarin-kemarin katanya nggak bisa kirim kargo karena harus ada ini itu. Dan memang dari dulu juga harus pakai paspor atau iqomah. Kalau nggak ada iqomah, pakai paspor ya. Karena ada peraturan baru terutama di Bandara Indonesia. Nah, jadi kalau misalkan barangnya belum ada yang sampai, berarti masih tertimbun atau tercancel di ekspedisi. Mungkin ya, semoga aja. Kan kemarin ada yang komen juga katanya belum sampai. Semoga, karena kan batas maksimalnya itu kan 3 bulan ya. Semoga segera dikirimkan ya, semoga segera sampai barang-barangnya. Dan ini ada sedikit videonya. Dan ini ada videonya yang barang-barangnya, kargoannya yang belum dikirim ya dari ekspedisinya. Aro lampu na kamar. Oh, dalam. Kargo Cahaya Kargo. Cahaya Kargo 2 hari lagi berangkat. Nah, itu videonya. Masih banyak di tempat ekspedisi ya. Jadi belum dikirim gitu. Jadi harus sabar aja, semoga segera sampai ke Indonesia ya. Tidak ada halangan apapun lagi. Dan untuk yang kemarin nanya juga, bisa nggak, boleh nggak kirim kurma, dan di daftarnya kan nggak ada, tidak terlarang. Dan 1 tahun yang lalu teman aku juga kirim kurma punya majikannya untuk disodakohin di Indonesia ya untuk bulan Ramadan. Kirim kurmanya itu 4 kintal dan alhamdulillah lulus ya, nggak tercancel, nggak ada apa-apa di perjalanan, di bandara juga nggak apa-apa. Untuk sekarang aku belum tahu informasinya ya. Dan kita lanjut lagi ke video selanjutnya, ke cerita selanjutnya, ke informasi selanjutnya ya. Terus kata Pak Benny nggak apa-apa karena maksimal barang yang dikirim dari luar negeri itu kan sekitar kalau dirupiahin itu 23 juta ya. Tapi ini beda lagi dengan di lapangan, Pak. Gimana? Di lapangan seperti ini, kata Bapak seperti ini. Terus, dan ini juga ada sedikit cuplikan videonya dari pihak Bea Cukai. 17 Oktober tahun 2023 telah berlaku aturan baru tentang importasi barang kiriman, menggantikan peraturan sebelumnya PMK 199 tahun 2019. Perubahan ini diharapkan dapat menjadi salah satu tools untuk melindungi produk-produk dalam negeri, dengan menetapkan tarif bea masuk yang lebih tinggi terhadap produk-produk barang konsumsi dibandingkan dengan komoditas-komoditas lainnya. Apa aja sih contoh komoditasnya? Sebelumnya telah ditetapkan tarif bea masuk yang lebih tinggi terhadap komoditas berupa tekstil, produk tekstil, alas kaki, dan tas. Pada aturan terbaru ditambahkan ke dalam list komoditas terhadap barang-barang seperti sepeda, jam tangan, serta kosmetik. Dengan pertimbangan bahwa barang-barang tersebut memiliki importasi yang cukup tinggi, maka pemasukannya atau importasinya perlu dikenakan tarif yang tinggi. Diharapkan tingginya tarif ini dapat mengurangi jumlah importasi, sehingga secara tidak langsung dapat melindungi produk sejenis yang dijual di dalam negeri. Dalam aturan baru juga dijelaskan istilah barang perdagangan dan barang selain hasil perdagangan. Nah itu, jadi kan seperti berbahan tekstil itu jadi dikenakan biaya ya. Jadi kalau misalkan terkena bea cukai di bandara gitu, nanti kita akan dikenakan pajak, harus menebus barang itu gitu. Karena ada mahasiswi ya yang dari mana gitu nggak tahu, lupa. Terus dia katanya mau pulang kan, tapi oper bagasi. Jadi kebanyakan bagasi, lalu dia mau dikargoin gitu sebanyak 9 kilo kalau nggak salah. Dan itu udah harus ditebus dengan uang 1,1 juta. Itu baju pribadi padahal ya guys. Karena memang aturannya sudah seperti itu ya, mau gimana lagi gitu. Ya kan? Jadi bukan tidak boleh dikirim ya, boleh saja silakan dikirim seperti yang
di video sebelumnya kan berbahan tekstil seperti baju bagus, baju baru maksudnya, mau baju baru atau baju bekas itu akan dikenakan biaya yang tinggi, bukan tidak boleh dikirim tapi kena pajak gitu ya. Mau dikasih majikan atau apa gimana, pokoknya itu berbentuk tekstil. Seperti tas, sepatu, dan ada tambahan lagi seperti jam tangan, kosmetik, dan sepeda. Jadi itu akan dikenakan bea cukai, akan dikenakan pajak. Jadi daripada kita jauh-jauh kirim barang dari Saudi, udah mau ongkosnya mahal, terus nanti kalau kena pajak di Indonesia dan harus ditebus juga dengan uang yang banyak, lebih baik tidak usah mengirim-ngirim barang gitu, ya kan? Dan terus bagaimana solusinya dan apa yang harus kita kirim atau yang tidak boleh dikirim gitu kan? Semuanya boleh, silahkan dikirim asal sanggup membayar nanti pajaknya. Jadi menurut aku ya, kalau misalkan kalian dikasih baju sama majikan, entah yang baru entah yang bekas tapi masih bagus dan mau dikirim, nanti dikirimnya lebih baik kalau kalian sudah mendekati kepulangan dan minta surat pemindahan barang ke KBRI ya, biar aman barangnya. Menurut aku ya lebih baik kirim uangnya saja gitu kan. Di Indonesia segalanya ada gitu kan, segalanya ada, terus mau oleh-oleh Saudi ada, sejadah, baju, apalagi karena barang-barang yang di luar negeri ini imporan dari Indonesia kebanyakan gitu. Karena karena ada peraturan ini tuh bagus. Jadi ingin mempertahankan penjual belian di Indonesia yang lebih bagus lagi gitu. Dan aku ya selama 7 tahun aku kerja di sini di Saudi, baru 1 kali aku kirim kargo ke Indonesia itu 1 tahun yang lalu, dan alhamdulillah aman karena memang dari 1 tahun yang lalu itu kan masih aman ya. Peraturannya baru lagi sekarang bulan Oktober kemarin gitu. Karena keluargaku tuh hanya membutuhkan uang gitu. Mereka bisa beli sendiri mau apa di sana, kirim uangnya aja biar tidak repot ya, biar tidak ada ini itu repot di bandara begini-begini. Kemarin kan ada sejadah yang disita oleh pihak bea cukai, dan berarti itu kiriman dari Saudi dong ya kalau ada sejadah, karpet seperti itu, dan malah dihibahin padahal itu barang pribadi bukan untuk dijual, atau misalkan atau mungkin itu untuk di perjualbelikan mungkin ya, nggak tahu ya itu dari kargo TKI atau memang dari orang yang mau jualan gitu. Ya memang bagus sih ada aturan ini, tapi pihak bea cukai juga harus bisa membedakan mana kargo TKI dan mana kargo perdagangan ilegal. Masa kargo TKI milik TKI gitu kan ikut kena imbasnya juga. Solusi terbaik tidak kirim-kirim barang menurut aku, tapi terserah kalian gitu kan, mau kalian banyak uang mau dikirim ongkosnya juga mahal, terus nanti kalau kena pajak bayar nggak apa-apa kalau uangnya banyak. Dan ada informasi juga nih terutama untuk TKI Saudi, jika mau kirim uang ke Indonesia harus sesuai dengan penghasilan ya, jangan jadi di luar penghasilan kalian kirim uang. Penghasilan kalian misalkan untuk TKW ya sebulan misalkan 2.000 misalkannya atau 3.000, maksimal pengiriman untuk TKW itu 5.000 sebulan ya maksimal. Bila tidak ada kesesuaian antara penghasilan dan pengiriman uang yang dilakukan oleh seseorang, maka orang tersebut mempunyai potensi dibekukan rekeningnya atau bahkan bisa mendapatkan sanksi hukum, tindak pencucian uang, money laundry. Begitu bukan ya bahasa Inggrisnya? Hati-hati ya untuk para TKI semuanya. Jadi kita mencari aman aja. Jadi ada yang komen kemarin, ada yang nanya, gimana saya kirim uang katanya setiap bulan itu 30.000. Gila nggak? 30.000 dalam 1 bulan, setiap bulan 30.000, karena uangnya itu uang dari teman-temannya yang nitip gitu kan, dikirim sama dia itu sebulan 30.000. Bayangkan gaji dia aja sebulan 2.000
ini kirim 30.000. Nah, itu kan takutnya nanti dikenakan sanksi pencucian uang. Jadi harus hati-hati ya guys, kita kerja di luar negeri ini karena ada aturan, ada peraturan, karena dihimbau sama negaranya gitu kan. Setiap negara pasti ada maksimalnya untuk kirim uang gitu kan. Ini terutama ini untuk TKI Saudi ya. Jadi seperti itu untuk informasi hari ini dari aku. Salam sukses dari TKW Jeddah Saudi Arabia. Aku di Jeddah ya guys. Semoga teman-teman sehat semua dimanapun kalian bekerja. Semoga pulang membawa hasil dan kesuksesan. Terima kasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.